Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa hudan wa tuqan wa 'afafan wa ghinan ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ikhwan dan akhwat, pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu atau dua hari lagi, insya Allah kita akan memasuki satu bulan yang sangat agung, dan 10 hari awal di bulan tersebut memiliki keistimewaan yang sangat mulia. Apa keistimewaan tersebut? Dan bagaimana para salafus saleh, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka mengisi hari-hari mulia tersebut, serta apa saja amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada hari-hari mulia tersebut. Insya Allah jawaban-jawabannya akan kita kaji bersama dalam waktu yang singkat ini, tentunya dengan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, para ikhwan dan akhwat, saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak menganjurkan kepada kita untuk bersegera beramal, bersegera beribadah kepadanya. Jadi kalau ada perintah untuk melakukan sebuah ibadah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Maka yang dianjurkan dalam ibadah salat adalah bersegera. Jika ada perintah menunaikan zakat, wa atuz zakah, maka yang dianjurkan adalah bersegera menunaikan zakat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ketika turun perintah hijab, perintah untuk menutup seluruh aurat bagi kaum muslimat, maka yang dimaksud adalah anjuran untuk bersegera menutup aurat. Dan demikian selanjutnya setiap perintah-perintah yang Allah syariatkan dalam Al-Quran, demikian juga yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan anjuran untuk bersegera. Sebuah ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tercatat ada 2 ayat yang memerintahkan untuk bersegera, untuk menyegerakan dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan, fil khairat. Dalam redaksi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan serta mengajak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis sama'i wal ardh. Maka bersegeralah
berlomba-lombalah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang maha luas. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasi al-mutanafisun." Dalam hal itulah, dalam menggapai ridha Allah, menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap kita berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Jika kita menyimpulkan dari ayat-ayat di atas, maka menjadi perintah yang sangat tegas bagi kita sekalian hamba-hamba Allah untuk berlomba-lomba, untuk menyegerakan, untuk bercepat-cepat. Ingat redaksi fastabiqu. Berlomba-lomba. Karena dalam berlomba kita harus bercepat-cepat. Kita harus bersegera. Ibarat lomba lari, maka tidak mungkin seseorang bisa juara dan menang jika dia berjalan. Apalagi jika diam. Maka demikian juga dalam beribadah. Seseorang hendaknya bersegera menunaikan ibadah tersebut. Hendaknya seorang bersegera mengerjakannya. Dan tentu dalam sebuah perlombaan juga dinilai kriteria-kriteria lain. Oleh karena itu dalam perlombaan atau dalam munafasa dan persaingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada kriteria-kriteria lain tentunya yang harus diperhatikan, seperti kriteria keikhlasan dan juga kriteria mutaba'ah, mengikuti penduduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang mukmin jika dituntut untuk selalu menjaga motivasi ini, selalu menguatkan dirinya, menyiapkan dirinya dalam musabaqah, dalam perlombaan ibadah, perlombaan menggapai ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala ini di setiap waktunya, di setiap harinya, di setiap tempat. Maka jika ada waktu-waktu khusus, jika ada momen-momen khusus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya keistimewaan-keistimewaan, maka tentu dia lebih bersiap-siap, lebih bersemangat, lebih perhatian, karena tentu perlombaan dalam waktu yang khusus ini tidak setiap kali datang. Namun terkadang 1 tahun sekali datangnya. Apalagi kalau kita ingat bahwa kita tidak bisa memastikan apakah kita akan memiliki kesempatan di lain tahun, kita memiliki kesempatan bahkan di waktu yang sama, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal-ajal kita di dalam kitabnya. Maka seorang mukmin dia selalu memanfaatkan waktunya, terlebih di saat-saat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan semata-mata atas rahmat dan kasih sayangnya untuk meningkatkan kebaikan serta pahala kita di sisinya dan juga menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita selama ini dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang istimewa tersebut para ikhwan dan akhwat adalah 10 hari
di awal bulan Dzulhijjah. Adapun keistimewaan-keistimewaannya sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 hari. Meskipun redaksinya layali, malam, tapi yang dimaksud adalah hari. Karena hitungan hari dalam bulan Hijriyah itu dihitung dari malam hari, Qamariyah. Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, dan juga Mujahid, rahimahullah, wa radhiya anhum, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, menafsirkan walayalin ashr adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan juga tafsiran ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Jika kita mengamati dan menghayati redaksi ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, kemudian bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kita ketahui bahwa sumpah adalah satu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qasam bil mu'azzam, bersumpah dengan sesuatu yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih makhluk-makhluknya yang memiliki keagungan. Oleh karena itu, jika ada redaksi sumpah dalam Al-Quran, maka makhluk yang menjadi objek sumpah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki kemuliaan, pasti memiliki keagungan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam redaksi-redaksi sumpah yang lain, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Ini yang pertama, alasan atau dalil yang menunjukkan bahwa 10 Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengannya. Dan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya menunjukkan keagungan serta kemuliaan dalamnya. Mengapa? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 Dzulhijjah, 10 di awal bulan Dzulhijjah ini sebagai objek sumpahnya? Karena memiliki keistimewaan sebagaimana yang akan kita ketahui dalam penjelasan berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana beribadah, amal saleh lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada ibadah pada 10 hari ini. Jelas apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Begitu juga dengan jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah SAW. Apakah tidak lebih baik dari amalan-amalan di hari tersebut? Para sahabat mengetahui bahwa jihad adalah amalan yang sangat agung. Nah, apakah nilai jihad ini juga lebih kecil daripada beramal di hari-hari tersebut? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Artinya bahwa amalan-amalan
di awal bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali. Nah, itu yang dimaksud jihad yang nilainya lebih sedikit tadi bukan mutlak, tapi ada jihad-jihad yang dikecualikan kata Rasulullah. Illa rajul, kecuali seorang kharaja binafsihi wa mali, keluar berjihad dengan diri dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', kemudian mati syahid, menemui kesyahidannya di dalam jihad tersebut tanpa pulang membawa sesuatu pun. Ya, kecuali orang yang menemukan atau mendapatkan kesyahidannya di jihad tersebut. Dan ini menunjukkan juga keutamaan atau nilai jihad fisabilillah. Dan siapa yang mampu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah beri taufik, Allah telah kuatkan iman, amal, sehingga dia mampu mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, ketika jihad itu terbatas dalam waktu tertentu, kemudian terbatas dalam tempat tertentu, bahkan bisa dikatakan tidak semua orang bisa melakukan jihad fisabilillah, maka tidak ada amal terbaik setelah jihad yang paling Allah sukai selain mengisi 10 awal di bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal saleh, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada beribadah di hari-hari yang lain. Maka itu termasuk dalil yang menguatkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini begitu istimewa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah menjelaskan salah satu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang pergi berhaji, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, yang diketahui. Ibnu Abbas, habrul ummah wa turjumanul Quran, orang yang sahabat yang paling ahli dalam tafsir, di antara sahabat yang paling ahli dalam tafsir, beliau menafsirkan ayyam ma'lumat dalam ayat tersebut dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya mereka berzikir kepada Allah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini sekali lagi juga menunjukkan begitu istimewanya, begitu agungnya hari-hari tersebut. Maka itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini dan jelas Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda, a'zam, lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ahabba ilaihi al-amalu min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Dan tidak ada amalan yang paling Allah sukai, Allah cintai untuk diamalkan kecuali di hari-hari 10 ini. Fa'aksiru fiha at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tahlil, kemudian takbir dan tahmid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, jelas hari-hari tersebut sangat istimewa karena ternyata
hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh di hari tersebut lebih Allah sukai. Maka itu para ikhwan dan akhwat, jika kita mengetahui keutamaan hari-hari tersebut yang bisa dikatakan merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun, karena kebaikannya langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengikuti keutamaan yang lain. Karena bisa jadi ada yang bertanya, bagaimana dengan 10 hari di bulan Ramadan? Kita jawab, 10 hari tersebut sangat mulia dan agung. Tapi keagungan dan kemuliaannya mengikuti kemuliaan bulan Ramadan. Karena mengikuti kemuliaan Lailatul Qadar, mengikuti kemuliaan Lailatul Qadar. Karena 10 hari di bulan Ramadan itu dihususkan memang untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi mengikuti kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tapi 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah asli, maksudnya asli tidak mengikuti kemuliaan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zam." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas tadi, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah al-amalu fihi." Jadi keutamaannya, kemuliaannya ada pada hari-hari tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita isi pada hari-hari tersebut? Tentunya dengan mencermin para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka generasi yang cepat melaksanakan perintah-perintah Allah, bersegera melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW, tidak menunggu dan tidak pernah menangguhkan. Oleh karena itu, kita sangat meyakini bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis dari Nabi, putri Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga generasi yang lain pasti akan mengisi hari-hari tersebut dengan amalan-amalan terbaik. Nah, disebutkan bahwa seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, ini sahabat, ini generasi tabi'innya saja ya, Sa'id bin Jubair, yang melewatkan hadis Ibnu Abbas tadi. Kana Sa'id bin Jubair idza dakhalatil ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alaihi. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Sa'id bin Jubair, jika masuk 10 hari di bulan Zulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak bisa digambarkan. Kesungguhan yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Ini generasi tabi'innya. Dan kita yakin generasi sahabat lebih baik dari generasi tabi'in. Oleh karena itu, kita patut mencontoh mereka. Kita patut mengikuti mereka. Dengan apa kita isi hari-hari tersebut? Dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah atau taqarrub yang paling Allah cintai melebihi taqarrub seorang hamba kepada Allah dengan kewajiban-kewajiban yang Allah tuliskan untuknya. Jadi kita isi dengan kewajiban-kewajiban. Kita perhatikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun-rukun Islam kita. Rukun-rukun iman kita. Ibadah-ibadah yang wajib dalam hati dan juga ibadah-ibadah yang wajib yang dilakukan oleh anggota-anggota badan. Kita perhatikan salat kita,
zakat kita, kemudian kita perhatikan juga kewajiban-kewajiban yang lain, iman kita, kemudian amal-amal hati yang lain. Dan di antara yang paling patut kita perhatikan para ikhwan dan akhwat di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah salat. Salat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Salat yang merupakan tiang agama ini, dan Rasulullah SAW pernah menganjurkan untuk memperbanyak salat. Tentu selain salat fardu. Rasulullah bersabda, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa hutta 'anka biha khati'atan." Rawahu Muslim. Perbanyaklah sujud pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah salat. Karena satu atau sekali saja kamu sujud kepada Allah, kamu salat kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat bagimu. Dan Allah juga akan menghapuskan, menghilangkan kesalahan darimu. Maka mari perhatikan salat-salat kita di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Yang kedua adalah saum. Saum yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Kemudian baunya orang yang saum lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi dan faidah-faidah saum yang lain. Sehingga Rasulullah SAW selalu melazimkan atau menjaga saum di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari istri-istri para nabi, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu selalu saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa kana yasumu Asyura wa yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Juga saum hari Asyura dan juga saum 3 hari di setiap bulan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW yang telah dihapuskan dosanya, yang memegang kunci pintu surga, masih gemar melakukan saum. Bagaimana dengan kita para ikhwan dan akhwat? Jadi salah satu amalan yang sangat agung di 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan atau berpuasa. Baik 9 hari full, tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya adalah hari Idul Adha, haram untuk berpuasa, atau sesuai kemampuan. Ya. Tentu yang terbaik adalah yang lebih banyak. Bisa diselang-seling 1 hari saum, 1 hari tidak, atau pilih hari-hari yang kita mampu sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa saum di 10 awal bulan Dzulhijjah ini sunnahnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali. Di antara ibadah yang dianjurkan juga adalah berzikir, di mana yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa'akthiru fiha at-tahlil wat-tahmid, at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir dan tahmid. Dan kita tahu para ikhwan dan akhwat keutamaan zikir ini. Ya, tahlil adalah kalimat yang paling Allah cintai, ahabbu al-kalima ila Allah azza wa jalla. Ya, tahlil yang jika menjadi akhir kalimat kita, kemudian kita wafat, maka ini adalah tanda husnul khatimah. Tahmid dan takbir, 2 zikir yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir, sebagaimana kita ketahui, dalam atau di 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada 2 macam, ya. Ada takbir mutlak namanya,
Ya, zikir mutlak kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika atau di 10 hari bulan Zulhijjah ini keluar menuju pasar-pasar. Kemudian beliau berdua bertakbir dengan suara yang keras. Jika didengar oleh sahabat yang lain, maka mereka mengikuti takbir Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Demikian juga ketika berhaji, Ibnu Umar melakukan atau mengumandangkan zikir-zikir selama beliau melakukan atau yang melakukan manasik haji tersebut di Mina. Sekali lagi, takbir atau zikir merupakan ibadah yang sangat agung yang patut kita perhatikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, di mana mungkin sunnah ini hampir hilang atau terlupakan. Ya. Kita ketahui bahwa takbir itu ada hanya pada 2 hari raya saja, Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dan juga hari raya Idul Fitri. Tapi ternyata takbir tersebut juga ada di hari-hari lain. Salah satunya adalah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Maka sebelum takbir nanti di bulan atau di hari raya Idul Adha, maka perbanyaklah takbir di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini. Dan nanti insya Allah ada takbir yang kedua, itu takbir muqayyad, yang dilakukan di hari Arafah hingga menjelang atau hingga akhir hari Tasyrik di setiap selesai salat fardu. Mungkin insya Allah nanti akan dikaji secara khusus dalam fikih hari raya Idul Adha insya Allah Ta'ala. Kemudian di antara amalan yang agung juga para ikhwan dan akhwat adalah saum Arafah yang kita lakukan pada tanggal atau hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Setelah kita mengisi tanggal 1 hingga tanggal 8 dengan saum-saum yang mutlak, saum-saum sunnah yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di hari ke-9 jangan sampai terlewat, karena ada anjuran khusus untuk saum Arafah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Aku memohon pada Allah agar saum Arafah ini mengampunkan 1 tahun dosa sebelum dan 1 tahun dosa sesudah. Ini saum Arafah. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak mampu melakukan saum-saum di hari yang lain, di hari tanggal 1 hingga tanggal 8, maka jangan sampai ketinggalan melakukan saum pada hari tanggal 9. Kemudian ibadah-ibadah yang lain para ikhwan, sedekah, kemudian juga zakat, infak sangat dianjurkan di bulan yang mulia ini. Orang-orang yang mendapatkan kesempatan haji pada tahun ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena haji serta umrah di bulan tersebut merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, dan haji yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Namun bagi kita yang tidak melakukan haji, yang tidak diberi izin atau kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bersedih, karena kita pun bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Semana diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, "Man lam yastati al-wuquf bi Arafah, man lam yastati al-wuquf bi Arafah, falyaqif inda hududillahi alladhi arafahu." Siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka hendaklah dia wukuf dari batasan-batasan Allah yang dia ketahui. Karena inti dari wukuf atau tujuan dari wukuf, berhenti atau diam di Bukit Arafah, adalah untuk menjaga diri kita, untuk senantiasa berhenti dan berdiam dari batasan-batasan Allah, tidak melanggarnya, tidak melakukannya. Sebenarnya orang-orang yang berhaji, ya, tidak
melampaui batas Arafah, tidak melanggar atau yang melampaui batas Arafah, karena dengan melampaui batas Arafah tersebut wukufnya akan batal. Kalau wukufnya batal maka hajinya batal. Begitu juga dengan kita, dan sampai melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, segala larangannya, segala keharamannya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa man lam yastati al-mabit bi Muzdalifah falyabit ala ta'atillahi liyuqarribahu wa yuzlifahu. Siapa yang tidak bisa mabit di Mina atau tidak bisa mabit di Muzdalifah pada tanggal 10, maka hendaknya dia juga bermalam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermalam dalam ketaatan artinya di siang harinya atau di pagi harinya dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah, untuk kemudian ketika dia akan tidur, akan bermalam, dia bermalam dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan itulah dia akan menjadi semakin dekat kepada Allah. Karena itu tujuan dari mabit di Muzdalifah, agar seorang yang berhaji lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa man lam yaqdir 'ala dzabhi hadiyahu bimina falyadhbah hawahu liyablugha bihi al-muna. Siapa yang tidak bisa menyembelih menyembelih dam di Mina tanggal 10 bagi yang berhaji, maka hendaklah dia menyembelih hawa nafsunya, memotong hawa nafsunya, agar dengan meninggalkan hawa nafsu tersebut, menyembelih hawa nafsu tersebut, dia akan mencapai tempat tujuannya si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْوُصُولِ لِلْبَيْتِ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ فَلْيَقْصِدْ رَبَّ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan barang siapa yang tidak mampu sampai kepada Baitullah, Ka'bah di Mekah, karena jauh, yang dari Indonesia butuh 9 jam dengan pesawat, bahkan butuh biaya yang sangat besar. Bagi yang tidak mampu menuju Baitullah di Makkah, maka tujulah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak jauh. Bahkan Allah lebih dekat kepada kita dari urat nadi kita. Inilah inspirasi atau hikmah dari ibadah haji yang bisa kita lakukan meskipun kita tidak melakukan manasik haji. Akhirnya ikhwan dan akhwat fillah azza wajal, ibadah-ibadah tersebut bisa kita lakukan dengan istiqomah di 10 hari bulan Zulhijjah ini dengan 2 hal. Yang pertama, dengan memulai taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memulai istighfar, mulai menyesali segala dosa dan kesalahan. Kita hapus, kita bersihkan lembaran-lembaran hitam kita. Kemudian kita ganti dengan lembaran putih yang hanya bertuliskan taubat dan nasuha. Insya Allah dengan taubat tersebut kita akan diberi taufik, kemudahan, akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang membuat susah, yang membuat masalah, yang membuat berat adalah dosa-dosa kita. Maka tidak mungkin kita bisa bersemangat, bisa berlomba, bisa sungguh-sungguh kalau kita masih bersimbah dosa. Maka bertobatlah. Maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memasuki 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian kedua, mari kita kuatkan azam, kuatkan niat kita bahwa kita akan bersungguh-sungguh, bahwa kita akan maksimal dalam mengisi detik-detik, menit-menit, jam, hari-hari di 10 bulan Zulhijjah ini. Tidak boleh kendor, harus digaspol, tidak boleh menyerah. Mari bangkitkan semangat, supaya kita selalu bersemangat mencari rizki di dunia, selalu bersemangat mencari penghidupan di dunia. Mengapa kita tidak bersemangat untuk kehidupan kita di akhirat? Ingat, kalau kita jujur dalam azam kita, kalau kita benar dalam tekad kita, maka Allah akan membuka jalan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan tunjuki jalan kemudahan tersebut. Dalam ayat Allah mengatakan, walau sadaqu lakana khairan lahum. Walau sadaqu lakana khairan lahum. Ta'atum ma'ruf. Walau sadaqu lakana khairan lahum. Kalau mereka benar-benar dalam azamnya, dalam tekadnya, maka itu lebih baik bagi mereka. Allah akan beri taufik, Allah akan beri kekuatan. Para ikhwan dan akhwat, demikianlah kajian tentang keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah dan bagaimana kita mengisi hari-hari terbaik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita sekalian sehingga kita mampu mengisi hari-hari tersebut dengan amal yang terbaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.